Modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif di Sekolah oleh Yani Suryani, CGP Angkatan 9, Kota Bandung. Selamat menyaksikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Haji Madiana SPD selaku Wakil dari Kurikulum SMP Negeri 1 Bandung. Yang terhormat Bapak Ibu peserta diseminasi pada siang ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di ruangan seni budaya SMP Negeri 1 Bandung dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Perkenalkan, saya Fendi Rifsyahanifa. Mohon izin hari ini untuk memandu acara. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, pembacaan doa dari Bapak Haji Dadan Hasan Sadikin MPD, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara inti yaitu diseminasi positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Yani Suryani AKS MPD, dan acara terakhirnya yaitu penutup. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita buka acara hari ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Dadan Hasan Sadikin MPD. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya, marilah kita sejenak berdoa, menundukkan kepala seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara ini terkhusus doa kita untuk rekan kita Ibu Yani. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kelancaran dalam melaksanakan kegiatan sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan bermanfaat dan bisa ditularkan kepada kita semua. Allahumma sholli ala Muhammadin, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arjaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri ab'idna wa qdiha wa ijana fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbi jibna ilman, Rabbi jibna ilman, Rabbi jibna ilman, warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir ya Allah. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين اللهم يا رب العالمين. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Cidadan Hasan Sadikin MPD atas doanya. Semoga acara kita hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan. Untuk selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Tika SPD. Kepadanya dipersilakan. Mohon para hadirin untuk berdiri sejenak. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Haji Mardiana SPD selaku Wakasek dari SMP 1. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang akan hari ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Yani Suryani AKS MPD sebagai CBG Angkatan 9. Mudah-mudahan penyampaian ini bisa diteruskan kepada ibu dan bapak dan nanti kelaknya kepada siswa, di mana dengan budaya positif sekolah mudah-mudahan siswa terbentuk karakter yang positif dan bertanggung jawab sesuai dengan profil Pancasila. Dan juga mudah-mudahan ibu dan bapak yang mendapatkan destinasi dari Ibu Yani juga bisa menyampaikan kepada teman atau rekan guru yang lain. Mudah-mudahan bahwa dengan budaya positif, mudah-mudahan di SMP 1 dengan guru budaya positif dan kelak siswa juga bisa berbudaya positif dan tumbuh kembang karakter yang baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat buat Bu Yani, ya, semangat. Dan bagi ibu dan bapak yang masih berusia di bawah 50 tahun, segera untuk ikut lagi ke CGP angkatan 11, ya.
karena masih dibuka. Ya, itu aja Ibu dan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Madiana atas sambutannya. Langsung saja kepada acara inti hari ini, yaitu pemaparan materi mengenai diseminasi budaya positif di sekolah oleh narasumber kita, yaitu Ibu Yani Suryani AKS MPD selaku CGP Angkatan 9. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih atas kedatangannya, kehadiran Bapak Mardiana sebagai Wakasek Kesiswaan, Bapak Suruhan FMD sebagai Wakasek Humas, dan Ibu Bapak guru yang hadir pada saat ini yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4. Di sini diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Bandung. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi kemajuan disiplin positif di sekolah kita tercinta SMP Negeri 1 Bandung. Yang lihat SMP Negeri 1 Bandung. SMP Negeri 1 Bandung unggul dalam praktek, mantap dalam tingkah, excellent. Yes. Sebelum memulai latar belakang, saya boleh berpantun dulu. Dulu masih banyak rumah papan, tapi tak sedikit pun jadi beban. Guru adalah pelukis masa depan, juga seorang pengubah peradaban. Pergi ke warung membeli tomat, jalannya terburu-buru. Para guru PJ yang terhormat, semoga kita sehat selalu. Ya, dalam diseminasi ini dilatar belakangi bahwa selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungan sekolah, maka proses pembelajaran sulit terjadi, dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan gangguan-gangguan yang menghalangi proses pembelajaran pengembangan potensi peserta didik. Maka dari itu, untuk menciptakan lingkungan positif, perlu dilakukan agar terbentuk budaya positif. Budaya positif terwujud melalui lingkungan yang aman dan nyaman. Di sini akan memberikan peserta didik mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk berproses dan belajar, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Tujuan dari diseminasi di sini tujuannya yaitu diseminasi aksi nyata budaya positif. Bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan peserta didik yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum ke materi ya, apa yang Ibu Bapak lihat dalam gambar yang saya sediakan ini? Di situ kaki gajah yang terikat dan tidak bisa berpindah dari tempatnya, yang penuh dengan kotoran. Jadi tidak bisa melangkah ke halaman lain atau ke tempat lain yang lebih bersih atau lebih bagus ya. Ada pandangan yang lain lagi? Misalnya tidak diumpamakan dengan gajahnya, nggak apa-apa? Boleh ya? Boleh ya. Ada suatu potensi yang besar akan berkembang, itu terhambat oleh pasung-pasung yang ada. Terima kasih. Terima kasih atas tadi sudah
aksi. Kenapa sih? Kita posisikan bagaimana kalau yang kita Bu ini peserta didik kita, mereka datang ke sekolah, kemudian kita rangkeng, kita membuat aturan yang membuat mereka mengekang mereka untuk belajar di kelas dengan kondisi yang tertekan, dengan kondisi yang tidak nyaman gitu. Itu bagaimana nanti secara psikologis, mentalnya juga gitu. Kalau misalnya tadi Ibu Oke juga menjelaskan di dalam terlihat ada kotoran, bagaimana kalau kondisi anak-anak di lingkungan yang kotor, yang mungkin lingkungan yang tidak nyaman dan lingkungan yang ya akhirnya anak muda akan menjadi bagian dari apa yang ada di situ gitu. Nah, bagaimana kita nanti menanamkan budaya positif pada saat kalau kita berhadapan dengan anak. Kalau gajah saja dikerangkeng seperti ini, dia juga nantinya lama-lama akan malas. Pada saat dia dilepaskan, udah lepaskan saja ke hutan belantara kembali, pasti dia tidak akan bertahan hidup. Sama juga dengan halnya manusia. Kalau misalnya anak-anak kita pada saat kita boleh berdisiplin, ya itu harus, kita harus menerapkan disiplin. Bagaimanapun juga kalau misalnya pendisiplinan itu tidak ditanamkan ke anak mau bagaimana. Tapi kalau misalnya disiplinnya seperti apa nanti akan saya sampaikan di materi berikutnya. Semoga dari perumpamaan ini kita tersentuh untuk ya janganlah kita menjadi guru yang mengangkeng pada saat di kelas khususnya. Ya, materi pembahasan yang akan saya bahas dari sini nanti tentang konsep utama budaya positif. Ada yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Ada yang kedua disiplin positif. Yang ketiga ini bagaimana memotivasi perilaku manusia. Bagaimana posisi kontrol restitusi dan membentuk keyakinan kelas serta bagaimana segitiga restitusi itu dilaksanakan. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Pembelajaran yang dengan paradigma yang baru dirancang berdasarkan prinsip yang pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Next. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, kita memiliki SMP Negeri 1 Bandung memiliki visi yang Satria Peji. Tidak jauh dari apa yang sudah di dalam profil pelajar Pancasila, di mana S-nya itu adalah santun, mungkin masuk ke dalam berakhlak mulia, bagaimana anak-anak itu menjadi anak yang amanah, bagaimana anak tersebut terampil, kreatif, bagaimana anak-anak itu dalam hal ini bernalar kritis, kemudian inovatif dan adaptif. Adaptif berarti bisa menyesuaikan dengan zamannya. Dan kemarin saya mendapatkan tugas untuk bagaimana sih visi saya, bukan berarti saya akan merubah visi sekolah, tidak, tapi karena saya di sini hanya misalnya apa sih yang akan saya motivasikan ke peserta didik. Saya kemarin membuat dalam visi itu bagaimana anak-anak itu menjadi mantap gitu ya, meningkatkan anak-anak menjadi mantap, mandiri, sama seperti yang ini, adaptif, kemudian
bagaimana ini anak-anak menjadi seorang sosok yang nasionalis, terampil, kemudian sama ya amanah gitu, sama karena saya juga dalam hal ini saya terinspirasi dengan Satria PJ-nya. Nah, kemudian di dalam kelas saya juga sudah menerapkan untuk anak-anak bagaimana anak-anak memiliki visi juga. Mereka bagaimana sih harus punya visi? Mereka membentuk visi untuk siap juga. Saya terinspirasi masih dalam visi sekolah dalam hal santun gitu ya. Anak-anak harus santun, kemudian berinovasi, amanah sama, kemudian adaptif juga, dan berprestasi. Jadi saya inginkan anak-anak itu berprestasi di setiap bidang yang mereka mereka misalnya kuatnya di olahraga, prestasinya di bidang olahraga. Kalau misalnya yang seni di seni. Berikutnya tentang disiplin. Udah lewat. Disiplin positif di sini saya secara filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara di sini menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kalau misalnya kebutuhan dasar manusia, semua pasti memiliki kebutuhan dasar. Ada yang bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Dalam hal bertahan hidup di sini, ini bersikap kalau secara fisiologis untuk bertahan hidup misalnya sehat, kita harus sehat. Kemudian kita juga butuh tempat untuk berlindung, berarti rumah atau sekolah kalau anak-anak. Kita juga butuh makan. Kebutuhan lainnya, kalau misalnya contohkan kalau di anak-anak, misalnya orang tua lupa tidak membawakan makanan atau bekal ke anak-anak. Jadi kebutuhan mendasar anak itu saat itu ya makan gitu. Jadi itu untuk bertahan hidupnya itu ya dengan tidak membawa bekal ya anak harus makan gitu. Kemudian dalam hal berkasih sayang dan rasa diterima ini meliputi kebutuhan akan hubungan atau koneksi sosial, kebutuhan untuk memberikan dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Nah, ini kebebasan atau freedom. Dalam hal kebutuhan kebebasan ini, kebutuhan akan kemandirian, otonomi gitu. Kemudian memiliki pilihan, jadi bebas untuk memilih dan mampu mengendalikan arah hidup. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka tuh banyak ingin bergerak, kemudian juga suka coba-coba gitu, iseng-iseng atau apa yang experience gitu ya. Kemudian tidak terlalu terpengaruh, tapi kadang-kadang mudah dipengaruhi gitu. Nah, sekarang mereka juga senang mencoba hal baru. Jadi kebebasan itu sebetulnya mereka tuh perlu kebebasan itu, tapi bagaimana kita mengaturnya dalam hal kebebasan yang positif juga nanti. Nah, ini kesenangan. Setiap orang kan pengen senang-senang gitu. Kita juga pengen senang, pengen happy. Anak-anak juga pengen happy, pengen senang. Kalau misalnya datang ke sekolah
tekanan dari guru, datang ke sekolah kemudian dapat tekanan dari teman, ya mau gimana belajarnya juga nanti anak gak akan nyaman. Jadi bagaimana sih kebutuhan kesenangan itu bisa dinikmati dan mereka juga bisa mengkonsentrasikan apa sih yang mereka kerjakan gitu. Jadi kalau misalnya tidak bahagia, mengerjakan apapun juga nggak akan selesai, nggak akan dia kerjakan dengan baik. Dan mungkin juga di sini mereka itu kadang-kadang ya suka bercanda, gitu ya, suka bermain-main. Kemudian bagaimana sih mereka suka juga mengkoleksi sesuatu yang sedang kayak kartu apa dan sebagainya, koleksi-koleksi pribadi. Nah, kemudian bahkan dalam saat bertingkah laku buruk pun misalnya, mereka itu kadang-kadang masih terlihat lucu gitu. Lucu dalam kapasitasnya ya bertingkah pola yang usianya gitu ya. Kadang-kadang ini anak salah tapi kok lucu gitu, ada yang seperti itu kadang-kadang cengengesan gitu, udah tahu salah tapi mulai. Nah, kemudian penguasaan, power. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi bagaimana mencapai kompeten, bagaimana misalnya menjadi yang terampil, menjadi mampu di dalam bidang yang dia tekuni gitu ya, berprestasi baik dalam bidang akademik ataupun bidang yang memang anak itu dari awalnya sudah berprestasi gitu. Datang ke sini juga ada yang sudah masuk karena datang jalur prestasi. Nah, kemudian bagaimana di sini kebutuhan ini meliputi ingin dapat dihargai gitu, bisa membuat pencapaian itu nanti, oh saya dengan mendapatkan prestasi ini, saya mendapatkan penghargaan, saya dihargai orang. Nah, kemudian merasa diakui dan dihormati. Di sini anak-anak juga di sini memiliki kebutuhan akan penguasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Nah, ini yang kadang-kadang yang pemimpin apa dulu nih gitu. Ada beberapa kasus yang pemimpin yang ya kalau ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Jadi berkelompok tapi tidak dalam hal yang positif. Kemudian mencoba-coba hal yang baru, kemudian merasa kecewa dan sebagainya. Akhirnya melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya ingin juga sebetulnya mereka tuh ingin juga menjadi yang terbaik sebetulnya. Cuman kadang-kadang mungkin arahannya yang belum tepat gitu. Motivasi sini motivasi perilaku manusia bermacam-macam. Apa sih, setiap orang pasti punya motivasi masing-masing. Bagaimana sih untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Siapa sih yang mau dihukum? Gak ada orang yang pengen dihukum. Anak-anak juga mungkin sama. Kalau misalnya anak ada sih yang niatnya satu sekolah pengen dihukum, nggak ada. Itu pasti akan berusaha menghindari. Tapi yang namanya juga mungkin ada hal yang tidak sengaja, ada hal yang mungkin masalah di perjalanan dan sebagainya. Akhirnya dia datang ke sekolah telat, akhirnya mendapat hukuman dan sebagainya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, motivasi yang mana sih menurut Ibu Bapak yang terbaik dalam hal mengontrol diri? 1, 2, atau 3? 3. Ya, terima kasih Pak Dadan. Di sini motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid adalah motivasi yang nomor 3. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik atau yang dari diri sendiri. Kalau ingin berubah ya dia dari diri sendiri. Kalau mau betul ya dia karena ingin betul. Kalau misalnya melakukan segala sesuatu yang positif ya pasti karena diri sendiri gitu, bukan karena pengaruh orang lain. Ya, dampaknya ini akan menjangka panjang.
Dan motivasi ini tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun penghargaan. Jadi dia akan secara ini rasa percaya dirinya kalau memang sudah dia akan menjadi sosok yang kuat. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol yang mungkin kita pernah mengalaminya di posisi sebagai penghukum. Mungkin kita juga pernah mengalami menjadi pembuat berat merasa bersalah, atau mungkin kita pernah menjadi teman bagi murid kita, atau menjadi pemantau, atau juga manajer. Untuk sementara kita lihat dulu tayangan berikut supaya kita lebih berasa bagaimana sih tayangan nanti bisa lebih menyentuh kalbu ibu bapak yang ada di sini. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus pilih lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur sama kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantung
Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak melakukan alarm saya. Ada orang yang kita bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Hebat menjadi manajer nanti ya, bukan jadi penghukum. Nah, kita lanjut di sini masalahnya yang akan dibahas yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk merumuskan keyakinan kelas, dan saya sudah melaksanakannya, yang pertama adalah mempersilahkan murid untuk berpendapat dan tentang aturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi kalau misalnya pendapat murid, kita mau kesepakatannya apa, jadi apapun yang mereka sepakati ditulis semuanya, kemudian mencatat hasil curah pendapat. Jadi ditulis, nanti sebetulnya ada video tayangannya, mungkin kalau di tayangan itu terlalu lama, jadi saya rumuskan seperti ini saja.
mencatat hasil curah pendapat. Kemudian yang ketiga, susun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur dengan mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kalau misalnya jangan terlambat, nah, itu kan terlalu kalimat yang negatif gitu kan, dirubah menjadi harus tepat waktu misalnya gitu. Jadi tepat waktu gitu, cuman gitu saja itu udah kalimat positif. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas yang akan kalau misalnya anak ada 33, curah pendapatnya ada 33 juga gitu. Berarti kita harus memilah dan memilih dulu sekiranya ini sama, ini tentang kedisiplinan, berarti kumpulkan dengan yang tentang kedisiplinan. Ini tentang bullying, bagian ini misalkan. Jadi memisahkan atau meninjau keyakinan kelas tersebut supaya nanti hanya berkisar 3 atau sampai 7 saja, supaya kalau terlalu banyak nanti lupa anak juga kalau terlalu banyak yang harus diyakinkan. Nah, kemudian semua warga kelas dipersilahkan untuk di sini meninjau ulang dan menyetujui serta menandatangani keyakinan kelas tersebut. Jadi kalau misalnya sudah disepakati, baru nanti kalau misalnya gini, kalau kita punya keyakinan, kita dengan hanya satu kata saja, saya kan udah salah. Kita punya keyakinan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya kita mendengar azan, kita malu ya rasanya, punya sholat gitu. Mempersiapkan sholat sebelum azan itu juga itu lebih bagus lagi gitu. Nah, ini juga dengan keyakinan kelas ini diharapkan misalnya dengan tepat waktu, anak akan ingat, kan kalau sekolah jam 7:10 itu udah masuk gitu kelas. Jadi itu akan dengan sendirinya menjadi keyakinan dia untuk tepat waktunya. Nah, keyakinan kelas di sini selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas dan ditempatkan di tempat yang mudah untuk dibaca oleh kelas. Berikutnya ini adalah contoh atau keyakinan dokumentasi yang sudah saya buat. Ya, ini sebetulnya ini video-video. Jadi diawali dengan pembukaan bagaimana saya tadi ya yang poin 1 untuk mengungkapkan pendapat mereka, curah pendapat dulu, kemudian dibagi kelompok untuk nantinya asalnya 4 kelompok ini supaya nanti ini lebih terstruktur, dibuat menjadi 3 kelompok. Ini juga akhirnya muncullah di akhir itu keyakinan kelas 75 tentang tepat waktu, kelas anti bullying, be quiet please. Jadi kalau misalnya jangan ribut gitu sampai teriak kan, bukannya malah tambah ribut kan kalau dibilang jangan ribut gitu. Nah, akhirnya be quiet please. Gitu. Anak-anak itu akan mudah-mudahan akan tenang dengan sendirinya, mandiri dan tanggung jawab. Kurang ini fokus belajar, terus orang bijak bayar kas katanya. Itu bagian dari keinginan anak-anak. Ini juga kesepakatan kemarin tentang 75 siap katanya. Kenapa siap? Nah, di sini santun, inovasi, ada apa di sini? Adaptif, kemudian amanah dan prestasi katanya. Jadi itu yang sudah kami buat di kelas mengenai keyakinan kelas. Poin terakhir di sini tentang segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini ya. Bagaimana pada saat kita menghadapi anak yang dalam posisi salah, kita harus menstabilkan dulu identitas.
stabilkan dulu identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi bagaimana menstabilkan anak itu merasa bersalah gitu, tapi tidak menjudge untuk kamu salah, kamu begini, tapi bagaimana biar stabil dulu anaknya. Kemudian validasi tindakan yang salah tersebut. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apakah ada cara lain yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kalau misalnya pada saat kita menggali permasalahannya, kenapa sih misalnya masalah itu bisa terjadi, digalinya dengan memvalidasi tindakan yang salah itu dengan hal-hal yang membuat anak itu nanti akan mengungkapkan pendapatnya. Kemudian, nah inilah restitusi tidak menanyakan keyakinan kelas. Nah kalau misalnya keyakinan kelas apa sih yang telah kita sepakati? Jadi kalau misalnya yang tadi anak terlambat, kemudian anak sudah tahu di situ tepat waktu, gitu. Kemudian kamu tahu kan bagaimana keyakinan kelas yang sudah kita buat, yang kita sepakati. Nah di sini kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini pertanyaan-pertanyaan yang nantinya di kegiatan segitiga restitusi ini. Next. Nah ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Pada saat disiplin dengan bentuk hukuman itu akan menyakitkan, tidak nyaman. Murid juga takut. Ini ada kesan memaksa. Murid menyembunyikan kesalahannya dan murid juga merasa rendah diri. Kalau misalnya dengan penghargaan, ini kurang tidak efektif. Ini juga bisa merusak hubungan, mematikan kreativitas anak. Menghukum dengan sistem ranking itu juga bagian dari yang kamu ranking terakhir. Itu kan yang ranking terakhir nanti akan merasa down gitu. Itu akan hukuman secara tidak langsung gitu untuk anak yang ranking terakhir. Merampas hak menghargai diri sendiri. Nah sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Adanya konsekuensi, penguatan jangka pendek. Kalau konsekuensi yang tadi sudah dijelaskan bagaimana sih kalau nanti konsekuensinya ini ya, ada monitoring berkelanjutan, kemudian sistematis dan respon, murid juga menghargai peraturan, kemudian kehilangan makna untuk merenungi kesalahan. Kita bentuk di restitusi bagaimana murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Bagaimana murid fokus terhadap pemecahan masalah jangka panjang. Bagaimana juga murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian teori kontrol ini dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Ini adalah tadi kalau misalnya segitiga restitusi sudah kita tanamkan akan muncul seperti ini. Semoga apa yang kita harapkan ada di sini. Ini adalah aksi nyata segitiga restitusi. Mungkin tidak ini karena akhirnya terlalu lama. Ini adalah beberapa dari kasus yang sedang saya ini. Akhirnya bagaimana sih saya untuk pendekatan restitusi saya terapkan di anak yang laporannya gitu ya. Laporannya ada dari lokasi kesiswaan, kemudian di sebelum, nah ini testimoni dari anak tersebut hasil dari bagaimana mereka mendapatkan proses restitusi yang saya terapkan kemarin. Bentuknya adalah dalam menerapkan program disiplin positif, hendaklah guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini
bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer gitu ya, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini standar nasional tentang kependidikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Paparan hari ini mengenai disiplin positif yang sudah saya sampaikan sudah selesai. Mudah-mudahan banyak yang bingung, karena kebingungan itu adalah bagian dari proses belajar juga. Karena saya juga di sini 3 bulan materi di modul 1 itu 3 bulan terbayang oleh Ibu Bapak, yang 3 bulan itu harus saya rampungkan di diseminasi disiplin positifnya gitu. Padahal materi banyak gitu yang akan saya sampaikan, tapi yang saya sampaikan sekarang hanya diseminasi mengenai disiplin positif. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan berkenan dan bisa nanti kita berkolaborasi kembali, dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, atur nuhun semuanya. Terima kasih Ibu Yani atas paparannya. Bapak Ibu, bagaimana, masih semangat? Bisa beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk materi kita. Ya, sepertinya tadi lagi asik-asiknya Bapak Ibu, tapi tidak terasa waktu berjalan dengan cepat. Mungkin lain waktu bisa diskusi ya. Bapak Ibu, alhamdulillah acara hari ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Tak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada panitia yang telah memfasilitasi acara hari ini. Bapak Ibu, sebelum meninggalkan ruangan, nanti mohon untuk bisa mengikuti sesi dokumentasi terlebih dahulu untuk diabadikan. Lalu acara hari ini juga akan ditayangkan di kanal YouTube-nya Ibu Yani Suryani. Jadi bagi yang menonton nanti harap untuk memberikan like, subscribe, atau bisa di-share barangkali kepada teman atau kerabatnya supaya lebih bermanfaat lagi dan menyebarluaskan ilmu juga. Ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada narasumber tentunya, dan kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, wassalamualaikum